Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kejahatan dan dosa itu mahal. Kalau saudara berkata, aneh-aneh aja pendeta ini, masa kejahatan dan dosa itu mahal? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi pernyataan ini, bahwa kejahatan dan dosa itu mahal. Kalau saudara berkata, kenapa mahal pendeta? Yang pertama, karena dapat menguras seluruh harta milik kita. Kalau saudara berkata, bagaimana mungkin pendeta? Lihat, orang-orang jahat, orang-orang berdosa, akhirnya satu kali akan melihat kehancuran dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang tadinya kaya, tiba-tiba sekarang terbaring di rumah sakit, gak punya apa-apa. Makanya Alkitab berkata orang yang jahat hanya bisa menikmati kekayaan dan kejahatannya setengah dari umur hidupnya. Setelah itu hidupnya akan sengsara. Makanya sudah pelajari, orang-orang yang masa mudanya jahat, orang-orang yang masa mudanya hidup dalam dosa, di akhir hidupnya pasti sengsara. Di akhir hidupnya pasti dipermalukan. Di akhir hidupnya pasti hidup dengan penyakitan dan terjerat dengan berbagai penderitaan. Karena itu sekali lagi saya berani katakan bahwa yang namanya dosa dan kejahatan itu mahal, karena dapat menguras seluruh harta milik kita. Yang kedua saya pelajari, dosa dan kejahatan itu mahal. Kenapa? Karena dapat menghabisi hidup kita. Sehingga orang-orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan, ujung hidupnya akan ke neraka, ujung hidupnya akan menderita, ujung hidupnya akan sengsara. Karena itu Alkitab bilang, apa artinya engkau dapat setengah dari dunia ini jika jiwamu binasa? Yang ketiga saya pelajari, dosa dan kejahatan itu mahal. Kenapa? Karena dapat menghancurkan segalanya. Orang-orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan, lihat, rumah tangganya hancur-hancuran, anak-anaknya hancur-hancuran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mahal kan? Engkau harus bayar bukan dengan uang, engkau harus bayar dengan anakmu. Tidak sedikit mereka yang hidup dalam dosa, akhirnya anaknya hidup dengan narkoba, hidup dengan seks bebas, jadi lesbian. Kenapa? Itu yang namanya kutuk keturunan. Engkau bayar harga dosamu, engkau bayar harga kejahatanmu, dengan tumbalnya adalah anak-anakmu sendiri. Makanya sebagai hamba Allah, saya selalu ingatkan, dosa dan kejahatan itu mahal. Dia dapat menguras seluruh harta milik kita, bahkan dapat menghancurkan pangkat dan kedudukan kita. Kemudian yang kedua, dia dapat menghabisi seluruh hidup kita. Yang ketiga, dapat menghancurkan segala-galanya dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, dapat menyeret hidup kita ke neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semahal itu harga dosa, semahal itu harga kejahatan. Saudara, engkau nikmatnya hanya sesaat, engkau untungnya hanya sementara, engkau sukacitanya hanya selama di dunia. Tetapi harga yang kau bayar, engkau akhirnya harus mengakhiri hidupmu untuk selama-lamanya di neraka. Buat saya, ini sesuatu yang sangat bodoh. Kenapa? Karena akhirnya kita harus bayar dosa dan kejahatan kita dengan harga yang mahal. Sementara anugerah Allah, kasih karunia Tuhan, keselamatan kita dapat dengan cuma-cuma, kita tolak. Bukankah itu bodoh? Mari mulai hari ini kita mendekat kepada Allah, kita bersyukur kepadanya karena keselamatan yang sudah kita terima, dan biarlah kita hidup di dalam kebenaran, meninggalkan yang jahat dan berjalan dalam kasih karunia yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang harga hidup yang jahat. Ini dia.
Hidup yang benar itu harganya cuma-cuma. Kenapa? Karena segala sesuatu terjadi karena anugerah. Karena Kristus sudah bayar harga yang mahal buat kita di atas kayu salib. Tetapi harga hidup yang jahat itu mahal. Karena dia menyeret kita ke neraka, dia membuat hidup kita sengsara, dia membuat segala penyakit menyerang kita. Tetapi waktu kita mau bertobat, Kristus memanggil kita dengan cuma-cuma. Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang harga hidup yang jahat, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 23. 2 Raja-Raja pasal 23, ayatnya yang ke-31. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 31 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop Yoahas Raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamad supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas di bawahnya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya ia dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dan setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Yoahas adalah seorang raja yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ia hanya memerintah 3 bulan lamanya. Lalu apa yang terjadi? Ditahan, diambil oleh Firaun Neko, dikurung di Riblah di tanah Hamad. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penderitaan harus dialami. Kenapa? Karena hidupnya jahat. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang dapat berhenti berbuat jahat? Karena seringkali persoalan, ada banyak orang yang berpikir, ya saya memang orang udah begini, mau diapain sih? Ya memang mungkin keturunan kali, memang darah saya jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang dilahirkan jahat. Setiap orang dilahirkan dengan rencana Allah, kehendak Allah untuk hidup dalam kebenaran dan kemuliaan. Bagaimana seorang dapat berhenti berbuat jahat? Yang pertama, ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara mau maki orang, saudara mau robah orang itu, saudara mau ajar, tetapi kalau orang itu gak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya gak berubah. Makanya selalu saya bilang, percuma maki-maki suami saudara, percuma maki-maki istri saudara, percuma ancam-ancam anak-anak saudara, karena mereka gak pernah bisa dirubah hanya dengan cara kekerasan seperti itu. Tetapi ini yang saya ingatkan buat saudara, kalau Tuhan mencama suami saudara langsung, maka dia pasti berubah. Oh, kalau istri sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia pasti berubah. Kalau anak-anak sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, pasti berubah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doakan mereka yang belum bertobat. Dan doa yang saudara harus naikkan adalah ini: Tuhan, bawa dia dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jumpai dia secara pribadi. Karena ketika seorang berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Paulus berkata, apa aku tadinya orang ganas, tetapi sekarang telah diubah oleh kasih karunia-Nya. Berarti ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Yang kedua, bagaimana seorang bisa berhenti berbuat jahat? Ketika ia banyak didoakan oleh orang. Karena itu selalu saya bilang, amarah, bentakan, dan makian tidak bisa merubah orang, tetapi doa, ketulusan, dan penyerahan kepada Tuhan, itu yang dapat merubah orang. Karena itu doakan orang-orang yang belum bertobat. Karena dengan kau berdoa, doa naik ke hadapan hadirat Tuhan, dan doa itu yang Tuhan meteraikan untuk keselamatan dan perubahan hidup seseorang. Jadi ingat, bagaimana seorang dapat berhenti berbuat jahat ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, ketika ia banyak didoakan orang. Yang ketiga, ketika ia sadar dirinya menuju kehancuran. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa, saudara-saudara yang hidup di dalam kejahatan, saudara-saudara yang selama ini jauh dari Tuhan, ingat, engkau sedang menuju pada kehancuran. Engkau harus kembali
kembali sadar. Mungkin kau istri piaraan, mungkin kau selingkuh, mungkin kau lakukan hubungan seks sebelum nikah, mungkin kau pacaran dengan orang tidak seiman, mungkin kau korupsi, mungkin selama ini hidupmu jahat, mungkin kau pergi ke dukun-dukun. Saudaraku, jangan sampai kau menuju pada kehancuran dan akhirnya hidupmu binasa. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, cepat sadar, berbalik, dan ada anugerah bagimu. Yang keempat, bagaimana seorang dapat berhenti berbuat jahat ketika ia mengerti dunia tidak dapat membahagiakan. Karena kalau kita mau jujur, segala tawaran-tawaran dunia senang sesaat, tetapi kemudian hancurnya lebih sakit. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika kita menyadari, wah, dunia ini kesenangannya hanya sementara, dunia tidak bisa membahagiakan, lalu kita berbalik kepada Tuhan. Di situ kita berhenti berbuat jahat, di situ kita meninggalkan dosa, di situ kita melepaskan diri dari kegelapan, dan di situ kita masuk di dalam kehendak Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau di sekitar sudah ada orang-orang yang belum bertobat, doakan. Kalau engkau sendiri mendengarkan program ini, engkau belum sungguh-sungguh bertobat, engkau masih hidup dalam dosa, engkau masih hidup dalam kejahatan, cepat sadar bahwa engkau sedang menuju pada kehancuran. Cepat sadar bahwa dunia tidak bisa membahagiakan, maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sebagian dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan turun di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba juga berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini hidupnya dalam dosa, hidupnya dalam kejahatan. Bapak, hamba berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga kami berhenti berbuat yang jahat, kami melakukan yang benar, kami meninggikan senantiasa nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.